Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kebangkitan Yesus sebagai pemenuhan janji Tuhan untuk memulihkan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 11, ayat 11 sampai ayat 16, yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya lagi, untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, Ethiopia dan Elam, di Sinear, Hamat dan pulau-pulau di Laut Tengah. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang mengimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan mengimpit Efraim lagi. Tetapi, mereka akan menukik ke barat, melewati bahu gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah bangsa di timur. Edom dan Moab akan menjadi rampasan tangan mereka, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dengan amarah yang menghanguskan. Ia memukulnya pecah menjadi 7 wadi, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Kelak akan ada jalan raya bagi sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 11, ayat 11 sampai ayat 16, yang merupakan bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Yesaya. Ayat-ayat ini adalah bagian dari nubuatan Nabi Yesaya, dan menggambarkan pemulihan dan pengumpulan umat Israel di masa depan. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Israel sedang menghadapi tantangan yang signifikan. Bangsa ini telah terpecah menjadi 2 kerajaan, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan utara telah jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan kerajaan selatan Yehuda berada di bawah ancaman dari berbagai negara tetangga, termasuk Asyur dan Babilonia. Yesaya bernubuat selama masa yang penuh gejolak ini, memperingatkan bangsa Israel akan konsekuensi ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, dan menyerukan pertobatan kepada mereka. Namun, di tengah peringatan akan penghakiman, Yesaya juga menyampaikan pesan pengharapan dan pemulihan umat. Bacaan ayat Alkitab hari ini adalah salah satu bagian di mana Yesaya berbicara tentang masa depan umatnya, ketika Allah akan mengumpulkan sisa-sisa Israel yang tercerai-berai dari bangsa-bangsa di mana mereka telah tersebar, dan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Bagian ini menjelaskan bagaimana Allah akan memberikan tanda bagi bangsa-bangsa, dan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan orang-orang Yehuda yang tercerai-berai dari keempat penjuru bumi. Ini berbicara tentang penghapusan hambatan dan rintangan, yang menghalangi kembali umatnya ke tanah air mereka, dengan menggunakan gambaran yang jelas seperti mengeringnya Laut Merah, dan terbelahnya sungai Efrat. Secara keseluruhan, ayat-ayat dalam kitab Yesaya ini menyampaikan pesan pengharapan dan jaminan kepada umat Israel, menjanjikan mereka bahwa meskipun keadaan mereka saat ini terpecah belah, Allah pada akhirnya akan memulihkan mereka, dan tetap menggenapi janji-janji sesuai perjanjiannya kepada mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Ini adalah pesan pengharapan di tengah keputusasaan, mengingatkan kita bahwa rencana Allah bagi umatnya adalah pemulihan dan pembaharuan. Dalam konteks saat ini, kita melihat keluarga, komunitas masyarakat, dan negara kita terancam untuk terkoyak oleh perpecahan, perselisihan, dan konflik.
Sama seperti umat Israel yang terpecah belah pada zaman Yesaya, kita juga menghadapi tantangan yang mengancam perpecahan kita. Namun, pesan Tuhan kepada kita tetap sama, Dia adalah Tuhan yang memulihkan. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan penggenapan akhir dari janji Allah untuk memulihkan segala sesuatu. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan kematian, menawarkan rekonsiliasi dan pemulihan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam Kristus, keluarga-keluarga dapat didamaikan, komunitas-komunitas dapat dipulihkan, dan bangsa-bangsa dapat mengalami pembaharuan dan persatuan. Pesan Paskah adalah pesan pengharapan, yang mengingatkan kita bahwa tidak peduli betapa hancur atau terpecahnya kita, kasih dan rahmat Tuhan tetaplah lebih besar. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan ini, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan iman dan tindakan nyata. Pertama, kita harus menerima pesan rekonsiliasi yang terdapat dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sama seperti Allah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus Yesus, kita dipanggil untuk menjadi agen rekonsiliasi dalam keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa kita. Hal ini mungkin melibatkan pemberian pengampunan, berusaha mengerti orang lain, dan berupaya memulihkan hubungan yang rusak karena perpecahan. Kedua, kita harus berpartisipasi aktif dalam pekerjaan pemulihan Tuhan. Ini berarti bermitra dengan Tuhan untuk mewujudkan keadilan, belas kasihan, dan kasih sayang di wilayah pengaruh kita. Baik melalui advokasi, pelayanan, atau sekadar menunjukkan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan, kita mempunyai peran dalam mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Yang terakhir, kita harus berpegang teguh pada pengharapan kebangkitan Tuhan, karena kita tahu bahwa pada akhirnya, Tuhan akan memulihkan dan memperbarui kita sepenuhnya. Di saat-saat kita berada dalam pencobaan dan kesengsaraan, marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, percaya pada janjinya, untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kebangkitan-Mu yang luar biasa, yang membawa pengharapan dan pemulihan, bagi semua orang yang percaya. Bantu kami untuk menerima pesan rekonsiliasi dan pemulihan dari-Mu, dan berdayakan kami untuk menjadi duta-duta kerajaan-Mu dalam keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara kami. Semoga kami berjalan dalam iman dan ketaatan, mengetahui bahwa Tuhan adalah setia, yang pasti menepati janji-janjinya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.